Halo semuanya, selamat datang di podcast Luck and Grow yang dimana di sini tempatnya kita ngobrol nyantai tapi mendalam mengenai isu-isu terkini. Aku Kanaya dan kali ini aku membawa topik yang menarik banget dan tentunya deket banget sama mahasiswa seperti kita ya, yaitu pengangguran di era digital. Nah, seperti yang kalian tahu sendiri ya, di era digital ini kan sebenarnya membuka peluang kerja yang lebih banyak ya teman-teman. Tapi ternyata juga ada tantangan yang cukup besar, apalagi kita sebagai mahasiswa yang bentar lagi bakal turun nih ke dunia kerja gitu kan. Nah, untuk topik kali ini aku nggak sendirian, aku bersama 5 rekan mahasiswa dari jurusan administrasi publik. Yuk langsung aja kita kenalan. Boleh dari Halo semuanya, perkenalin nama saya Miftahul Rizky Ramadan, bisa dipanggil Rizky. Tanggal lahir saya 12 Oktober 2006, saya lahir di Tangerang. Saya memiliki hobi, ya biasanya itu saya memiliki hobi olahraga kayak sepak bola atau berenang, lari, mancing bahkan. Dan juga akhir-akhir ini saya lebih sering bermain game. setiap hari nggak bosen ya, nggak boring ya, ada aja kegiatannya ya. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, aku Nadia Novianti. Aku juga sama nih, kayak Mas Rizky tadi berasal dari Kabupaten Tangerang. Kegiatan aku akhir-akhir ini sih sering kayak nonton drakor aja sih. Kira-kira ada nggak nih rekomendasi drakor yang seru banget yang harus banget kita tonton gitu? Ada banget, yaitu judulnya Welcome to Sandari. Kalian harus nonton minimal 1 kali seumur hidup, karena itu seru banget. Ceritanya ringan, tapi pokoknya ada banyak pesan moralnya gitu deh. Pokoknya seru banget, rekomen buat kalian tonton. Nanti aku bakal nonton sih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Intan Nur Aulia. Biasanya dipanggil Intan. Kegiatan aku tuh akhir-akhir ini tuh baca novel. Itu harus banget kalian baca novel, seru-seru banget untuk mengisi waktu luang. Boleh banget ya hobi baca novel. Oke, halo semuanya. Aku Elsa Lorenza dan aku biasa dipanggil Echa ya. Aku juga sebenarnya 11-12 ya sama Mbak Nadia. Kegiatan yang paling aku suka akhir-akhir ini tuh adalah nonton drakor. Karena nonton drakor itu buat aku sebagai hiburan sih, apalagi di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa gitu. Jadi kayak seru aja sih buat nonton drakor gitu. Halo semuanya, aku Naila Zaski Putri Liandra, biasa dipanggil Zaski. Aku umur 18, lahir di Jakarta. Untuk aktivitas akhir-akhir ini paling nonton film ya. Film yang ringan-ringan aja kayak Disney gitu mungkin. Boy, Filipin ya. Ya, Disney. Disney lah. Disney. Maaf. Terus juga paling scroll-scroll TikTok ya. Oke, gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat kah atau ada yang lagi sakit hati mungkin atau lagi galau atau gimana? Alhamdulillah sehat. Sakit apa tuh Mas kalau boleh tahu? Sakit hati, nggak bercanda. Sebenarnya saya lagi nggak enak badan ya, karena kita tahu ya cuaca lagi nggak mendukung, kadang hujan, kadang panas. Tapi karena podcast ini saya prioritaskan datang gitu. Selagi masih bisa jalan ya, kenapa enggak? Gitu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian tahu juga, kalau di era digital ini kan membuat semuanya itu jadi lebih mudah ya. Terus peluang kerja juga jadi lebih banyak. Tapi kenapa sih data pengangguran tuh masih tetap tinggi gitu? Apalagi di kalangan fresh graduate itu tinggi banget. Terus juga kebanyakan orang-orang yang baru lulus tuh nganggur gitu, entah itu setahun atau 2 tahun. Nah, kira-kira menurut kalian sendiri nih, kenapa sih hal itu tuh bisa terjadi gitu? Boleh dari Mas Rizky mungkin? Pengangguran di era digital ya. Pengangguran di era digital itu nggak hanya seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, tapi lebih dari itu gitu. Adanya faktor individual, mereka itu tidak siap atau ketidaksiapan seseorang terhadap perubahan zaman atau teknologi. Jadi mereka itu tidak memiliki soft skill dan juga nggak beradaptasi gitu dengan zaman. Jadi mereka itu istilah anak Gen Z nih sekarang nih ya, gaptek, gak paham teknologi. Iya betul. Saya sangat setuju banget ya dengan pendapatnya Mas Rizky tadi, bahwa era teknologi sekarang itu udah kayak seperti pedang bermata dua ya. Karena di satu sisi teknologi juga
bisa membantu pekerjaan lebih efisien, tapi justru di sisi lain teknologi juga bisa membuat pekerjaan manual menjadi hilang karena yang sudah tergantikan tadi oleh sistem otomatis seperti AI dan machine learning. Nah, kalau menurut saya, kita nih sebagai mahasiswa harus bisa beradaptasi gak sih? Karena kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi, ya kita mungkin sudah ketinggalan ya di zaman yang sekarang ini. Betul banget tuh kata Mbak Nadia ya. Sekarang itu pekerjaan itu udah banyak digantikan oleh teknologi dan robot AI gitu. Jadi manusia tergantikan gitu. Dan kita apa sebagai manusia apakah diem aja? Enggak kan? Kita harus bisa melatih soft skill kita karena industri sekarang sangat dibutuhkan dengan soft skill yang seperti itu. Tapi ya menurut aku era digital itu membawa peluang banyak banget loh. Kayak seperti pekerjaan yang sebelumnya nggak ada sekarang menjadi populer banget. Kayak konten kreator, terus media sosial yang strategis, dan data analis. Jadi pekerjaan itu, peluang itu sangat banyak. Cuma nggak semua orang itu bisa memanfaatkan peluang tersebut. Mungkin juga orang-orang tuh banyak yang nggak bisa atau nggak tahu caranya untuk masuk ke dalam dunia digital gitu, apalagi buat orang-orang yang nggak punya pengalaman. Nah, tapi selagi mereka mau mencoba, mau memulai, mau belajar, pasti mereka juga bakal terbiasa sama dunia digital sih. Kalau menurut aku ya, tantangannya juga ada di akses sih, karena gak semua orang tuh punya fasilitas yang memadai gitu buat belajar teknologi baru. Nah, misalnya aja nih, gak semua mahasiswa tuh punya laptop yang bagus atau punya internet yang stabil buat kayak kursus online misalnya atau kegiatan digitalisasi lainnya. Nah, dari sini tuh kita dapat melihat kalau misalkan walaupun peluangnya banyak ya, tapi nggak semua orang tuh bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Nah, akhirnya kesenjangan itu makin kelihatan, makin kerasa gitu. Yang punya fasilitas memadai itu lebih keren, lebih maju, sedangkan yang aksesnya kurang itu malah jadi ketinggalan. Harusnya sih ada solusi ya, kayak misalnya ada subsidi internet, terus juga diadain fasilitas belajar teknologi baru di berbagai komunitas ataupun di berbagai daerah supaya peluangnya itu lebih merata gitu. Saya sependapat banget ya dengan Mbak Echa tadi, karena menurut saya selain skill teknis ini di era digital sekarang juga bikin kompetisi sangat ketat gak sih? Ya kan? Karena akses teknologi semakin terbuka lebar ya. Jadi perusahaan itu bisa merekrut orang dari mana saja, bahkan dari negara lain juga bisa loh gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya kita nggak punya keunggulan nih, ya kita pasti udah telat banget sama mereka di sana yang jago-jago banget. Bener banget sih Mbak Nadia. Dan mungkin aku mau nambahin sedikit dari sisi psikologinya ya. Banyak orang-orang itu belum siap lah terhadap perkembangan teknologi. Untuk kayak mereka tuh jadi merasa lebih bingung gitu, terus merasa tertekan. Bahkan mahasiswa aja tuh jadi punya beban kayak dia tuh harus bisa segala hal untuk melakukan di era digital ini. Nah, akhirnya karena beban itu mereka tuh jadi kayak bingung, terus juga nggak percaya diri, bahkan nggak bisa bersaing di pasar kerja sih. Wah, menarik banget ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngomongin penyebab nih, kira-kira apa sih penyebab yang bikin mahasiswa termasuk kita tuh rentan gitu jadi pengangguran? Ngomongin penyebab ya Mbak Aya ya. Jadi kalau menurut pendapat aku sih penyebabnya itu salah satunya lack of experience ya. Jadi kan sekarang nih banyak banget nih Mbak Aya, perusahaan ini cari kandidatnya itu yang harus mempunyai pengalaman kerja gitu loh, minimal 1 sampai 2 tahun. Sedangkan kita sebagai fresh graduate, kita hanya bisa mengandalkan pengalaman dari organisasi saja ataupun magang. Karena itu menurut saya belum cukup ya buat perusahaan gitu loh. Aku juga setuju banget sih sama Mbak Nadia ya. Karena menurut aku ini juga cukup relate buat kita sebagai maba ya. Kayak misalnya aja nih kita mahasiswa AP belajar tentang teori birokrasi atau model administrasi publikasi. Nah, padahal di era sekarang itu dunia kerja itu udah ngomongin tentang digitalisasi layanan publik, terus juga ada data big data, terus juga ada inovasi teknologi yang berbasis sama teknologi. Kemudian kalau dilihat dari lowongan kerja yang dibutuhin sekarang tuh skill-skill kayak semacam data analis, terus juga ada
bahkan sampai basic coding ya buat kayak merancang sistem-sistem sederhana gitu. Nah, menurut aku ini nggak selaras aja sih sama apa yang didapat di teori yang di kelas gitu. Nggak selaras sama apa yang ada dibutuhin di lapangan gitu. Nah, akhirnya mahasiswa yang kurang aktif atau kurang proaktif di luar kampus ini malah jadi ketinggalan gitu. Setuju banget apa kata Mbak Elsa tadi ya. Tapi ada satu hal lagi, yaitu mindset. Kebanyakan ya, mahasiswa-mahasiswa kayak kita ini terlalu berpikir idealis gitu. Mereka itu pengen pekerjaan yang sesuai di bidang mereka atau di passion mereka. Kayak misalnya nih Mbak Kanaya nih ya, ditawarin pekerjaan, dia nolak karena bukan passion mereka, passion dia atau bidang dia. Padahal itu salah kan? Sebenarnya peluang pekerjaan itu banyak banget, asalkan kita mau mengeksplor untuk lebih mendalam lagi. Jadi masalah ternyata cukup kompleks ya teman-teman. Dari sisi pendidikan ada, terus mindset juga ada, terus kurangnya pengalaman sama kurangnya kepercayaan diri ya. Tapi di era digital ini sebenarnya tuh ada peluang baru tau teman-teman yang bisa kita pakai gitu. Kayak contohnya jadi influencer atau jadi content creator gitu kan. Nah, gimana nih menurut kalian caranya tuh buat ngemanfaatin peluang yang ada gitu? Menurut aku, konten kreator itu peluangnya sangat besar banget loh teman-teman. Jadi kita bisa kayak memanfaatkan platform YouTube, TikTok, dan Instagram itu bisa menghasilkan uang dengan konten-konten yang kita buat. Jadi tapi kita tuh harus memiliki skill teknis yang untuk bisa membuat konten kita tuh hasilnya lebih maksimal. Aku juga setuju banget sih apa yang dibilang sama Intan. Tapi menurut aku jadi content creator ataupun jadi influencer itu nggak cuma soal kontennya, tapi juga tentang gimana caranya ngebangun personal branding yang bagus. Aku juga tertarik banget sih buat belajar tools kayak Canva buat desain feed IG biar lebih menarik, lebih keren, lebih estetik juga sih kalau bahasa yang sekarang. Terus aku juga tertarik banget belajar algoritma biar lebih tahu aja sih kapan waktu-waktu terbaik buat posting konten gitu. Nah, kalau misalkan kita tahu strategi-strategi tersebut tuh mungkin potensi kita buat berkembang tuh lebih besar nggak sih? Bener banget. Iya, jadi personal branding itu penting banget. Aku juga membuat portfolio gitulah online dan juga ngepost di LinkedIn tentang hobi-hobi aku, terus yang sesuai lah dengan kreatif gitu. Nah, tapi jadi konten kreator itu nggak selamanya harus viral dulu gitu. Kita bisa bertahap gitu, bisa memulai dari hal kecil yang bisa kita sukai. Kayak misalnya saya suka sepak bola, mungkin ya saya bisa membuat video tentang sepak bola gitu. Kayak misalnya kalian tahu konten kreator Coach Justin nggak? Dia itu dulunya pelatih timnas futsal kalau nggak salah. Tapi sekarang dia beralih menjadi konten kreator sepak bola. Biasanya dia tuh ngejelasin tentang sepak bola, teknik sepak bola gitu, mereview pertandingan sepak bola gitu. Dan juga kita dengan buat konten-konten gitu pasti ngedit video dong. Tanpa kalian sadari ya, ngedit video itu kita udah termasuk belajar tentang bagaimana editing itu bekerja gitu sih. Tapi jangan lupain juga guys, karena konten kreator juga harus butuh konsistensi ya dalam membuat konten-kontennya. Mungkin orang lain di sana tuh mikir, ah konten kreator mah enak, gampang, take video, abis itu post, cuan gitu kan. Tapi nggak semudah yang dibayangkan loh guys. Jadi kita harus membuat plan nih ke depannya kita membuat konten apa aja. Kita juga harus mendengarkan feedback dari audiens dan juga kita harus memikirkan ide konten selanjutnya. Jadi gitu. Jadi nggak semudah yang dibayangkan sih. Bener juga sih Mbak Nadia. Menurut aku juga tuh kolaborasi itu sangat penting. Jadi misalnya kita sama orang yang jago fotografer, nah itu kita berkolaborasi untuk bikin konten bareng. Jadi kita bisa menambah pengalaman, terus brosur kayak untuk mencari dari audiens kayak gitu. Jadi ternyata peluang buat jadi influencer atau content creator tuh cukup banyak ya teman-teman. Asal kita harus serius, kita harus konsisten gitu kan. Mungkin bisa dimulai juga dari kita di editor atau kayak ngedit-ngedit videografis gitu kan ya teman-teman. Jadi kita harus semangat terus ya. Nah, kan kita dari tadi udah ngomong panjang lebar nih ya teman-teman. Sebelum aku tutup, ini terakhir aku mau nanya ke kalian. Kira-kira terhadap era digital ini seharusnya kita optimis apa pesimis sih? Harus pesimis gitu. Kita harus optimis dong. Saya sih percaya ya, selagi kita mau belajar, beradaptasi, peluang untuk berkembang itu pasti ada. Jadi kita ini menurut saya
Era digital ini kita anggap sebagai alat. Selagi kita bisa menggunakan alat tersebut atau paham pada alat tersebut, pasti kita bisa memanfaatkannya dong. Terus kayak misalnya nih, ojek online sama ojek pengkolan lebih ramean mana kalau menurut kalian? Ojek online kan. Kenapa ojek pengkolan itu tidak beralih ke ojek online? Kalau menurut saya ya, ojek pengkolan itu bukan gak mau untuk beralih menjadi ojek online, tapi mereka itu tidak paham bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Ternyata keren banget ya Mas Rizky, jadi belajar sambil praktek ya. Iya, belajar sambil dipraktekkan. Karena kalau misalnya belajar teori doang nih, tanpa dipraktekkan, kayak mana gitu mempraktekannya. Intinya itu kita harus berani memulai. Karena kalau kita tidak memulai, bagaimana kita untuk berhasil? Keren banget sih Mas Rizky, aku setuju banget sih. Nah, kalau yang lain kira-kira gimana nih? Aku sih optimis ya. Jadi kita tuh harus tahu dulu apa yang kita butuhkan. Jadi era digital ini kan sangat luas banget. Jadi kita harus memikirkan, karena kalau kita misalkan tidak memikirkan hal sebelumnya sebelum bertindak, nanti akan menjadi kewalahan ke diri kita sendiri juga. Aku juga pastinya optimis banget dong, tapi harus realistis juga nih, karena era digital ini kita punya banyak banget saingan kan ya. Jadi kita harus benar-benar optimis, dan aku sih sekarang lagi coba mau belajar coding sama bahasa Inggris ya, karena itu kan skill basic gak sih yang dibutuhkan sekarang di perusahaan sekarang. Jadi menurut aku ya Mbak Aya, selagi kita mau berusaha, kita mau upaya, kita nggak harus takut gitu untuk menghadapi zaman di era digital ini begitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi intinya kita harus terus belajar ya. Aku benar-benar terinspirasi sih dari obrolan kita hari ini. Dari kalian juga aku jadi tahu kalau ternyata peluang di era digital ini sangat banyak gitu, tapi memiliki tantangan yang cukup banyak juga ya. Nah, habis itu Aicha boleh dipersilakan. Kalau dari aku sih, aku juga pastinya tetap optimis ya. Tapi di sini juga aku mau ngingetin nih sama kalian, kalau kalian juga harus tetap pikirin kesehatan mental, karena di era digital sekarang itu cukup ini ya, semua tuh serba sat-sat, serba cepat. Jadi kita tuh kayak dituntut harus tetap produktif gitu. Nah, terus dari hal-hal tersebut tuh kayak ngerasa diri kita tuh jadi lebih capek gitu, lebih jenuh, terus juga kadang bahkan sampai stres ya. Nah, menurutku tuh selain buat fokus belajar sama adaptasi, kita juga harus tetap mikirin waktu-waktu buat kapan sih kita istirahat, karena keseimbangan itu juga penting teman-teman. Terus kalau misalkan kita punya kesehatan mental yang bagus, terus fisik yang sehat, kita juga jadi lebih siap gitu buat menghadapi tantangan selanjutnya gitu. Ternyata Gen Z zaman sekarang tuh pasti ngerasa kayak kurang istirahat ya, karena kayak mereka tuh nggak mau ketinggalan zaman, pasti jadi kayak mereka selalu ngikutin perkembangan ya. Kalau Mbak Naila gimana nih? Kalau menurut aku ya kuncinya itu jangan takut gagal, karena banyak orang yang takut untuk memulai itu karena takut hasilnya itu gagal, hasilnya itu nggak bisa hasil lah. Nah, kalau kita nggak mencoba, itu kita nggak bakal tahu hasilnya bakal kayak gimana. Aku juga pernah waktu itu jualan online, terus gagal. Nah, dari situ aku mencoba untuk cari strategi yang lebih baik gitu. Wah, salut banget sih sama kalian semua. Jadi dari kalian juga aku belajar kalau ternyata era digital ini penuh tantangan ya, tapi peluangnya juga besar kalau kita mau belajar, kita mau beradaptasi, terus juga menjaga keseimbangan ya. Tadi juga kalian bilang kalau kita harus tetap optimis kan ya. Ini ya ini kayak harusnya kita waktunya buat nge-explore diri, terus buat ngembangin diri gitu kan ya. Jangan lupa juga buat tetap harus percaya diri sama kemampuan diri kita sendiri ya. Dan jangan pernah takut gagal. Mungkin segini aja obrolan kita hari ini ya teman-teman. Terima kasih juga buat kalian yang udah hadir hari ini, buat ngasih banyak insight hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat buat orang di luar sana ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode ngobrol bareng berikutnya. Bye semuanya. Bye.